wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Alfida Hasan. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Komite kita, Ibu Sumaryanti. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Mem, ini kan perdana SMP Negeri 38 Batam launching podcast. Kenapa nih Mem harus ada podcast juga, sedangkan kita sudah banyak media sosial di sekolah? Oke. Halo Gentila, jumpa lagi dengan Mem Ida nih. Udah rindu ya sama Mem Ida ya? Sama dong, Mem juga rindu dengan Gentila semua. Baik, hari ini kita ngobrol dengan Bu Kiki ya. Kenapa podcast ya Bu Kiki? Sementara sosial media kita sudah banyak. Sosial media yang banyak, sosial media yang sudah ada aja kadang-kadang nggak update setiap hari ya. Iya. Tapi Mem yakin sih tim jurnalistik kita pasti sudah berbagi-bagi tugas ya, dengan kesibukan guru-guru, dengan tugas anak-anak yang banyak ya. Belum lagi kan sekarang kita di project kan kita mingguan nih, kalau dulu kita pakai sistem blok, sekarang kita mingguan. Otomatis beban belajar anak kan akan bertambah gitu. Tapi kita berharap akan semakin baik nanti update info tentang kegiatan sekolah di sosial media. Nah sekarang tambah lagi dengan podcast. Tujuan kita pastinya ya supaya masyarakat luas bisa tahu kegiatan apa yang kita lakukan di SMP Negeri 38 Batam ini, itu yang pasti. Kemudian kita kan harus selalu berinovasi, berbuat lebih baik dari hari ke hari gitu kan. Nah kita berharap dengan podcast ini, inilah salah satu inovasi kita di tahun pelajaran ini, di awal tahun ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa bertahan lama dan panjang usianya podcast ini. Harapan kita ya itu tadi, supaya masyarakat luas tahu kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di sekolah ini, dan juga bisa menjadi satu tempat untuk inventarisir kegiatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kan akhir tahun kan kita buat laporan kegiatan tuh. Nah kalau kita lupa, nanti kita buka lagi di YouTube kita, oh ternyata kita sudah punya podcast gitu. Gitu sih. Kemudian formatnya nanti seperti apa, Mem? Kalau bicara format ya sepertinya kita ini ya nggak akan jauh-jauh beda dengan sekarang yang kita lakukan, ngobrol santai gitu ya. Mungkin yang akan membedakan itu nanti narasumbernya ya, narasumber. Kita akan di ekstrakurikuler jurnalistik itu mereka sudah susun narasumber yang kita anggap bisa bekerja sama dengan kita dan mau berkontribusi lah untuk sekolah kita ini. Seperti di bulan Agustus nanti itu kita akan datangkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Itu sesungguhnya sejalan dengan program pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Nah kebetulan juga itu juga merupakan salah satu program BNN tentang pembentukan sekolah yang remaja yang terlibat di dalam pencegahan narkoba ini gitu. Insya Allah nanti sekolah kita akan ada 2 orang siswa akan masuk ke dalam program tersebut gitu. Nah mungkin nanti di September lain lagi gitu ya. Pokoknya sesuai dengan yang sudah diprogramkan tim jurnalistik lah gitu. Nah Mem, ini kan bulan Juli nih. Bulan Juli ini kan ada Hari Anak Nasional. Oh iya, betul. Sekolah sudah menyiapkan program untuk Hari Anak Nasional ini, Mem? Sudah, kita punya program peringatan Hari Anak, meskipun nanti kita tidak dilakukan bertepatan dengan tanggal 23 ya. Kan 23 Juli itu Hari Anak Nasional, tapi kita tidak lakukan bertepatan dengan tanggal 23 Juli, tapi nanti kita akan lakukan di tanggal 31 Juli. Nanti Gentila jangan lupa ya, nanti nonton ya. Nah, ya Gentila nanti jangan lupa kegiatan kita di tanggal 31 Juli. Kegiatan Hari Anak Nasional di SMP Negeri 38 Batam. Nah, kemudian Mem,
kenapa timbul ide merayakan Hari Anak Nasional ini di sekolah? Iya, selama ini nggak pernah ya. Iya, betul. Selama ini kita nggak pernah merayakan. Jadi gini sesungguhnya, kita dengan sudah 3 tahun kita melaksanakan IKM ini kan, dan di IKM ini faktor penentu keberhasilan anak itu salah satunya kan kebutuhan anak, ya kan, keberhasilan anak itu ditentukan oleh maksudnya gini, kalau kebutuhan anak itu bisa kita akomodir, insya Allah keberhasilannya akan lebih baik. Nah, artinya kalau kita mendengarkan suara anak, keluhan anak, curhatan hati anak, kan kita tahu nih, sebenarnya si A ini nggak suka loh pelajaran matematika karena ABCD. Nah, tapi kan dia harus tetap belajar. Bagaimanapun harus tetap belajar karena ini mata pelajarannya wajib. Nah, tinggal lagi bagaimana guru mengarahkan supaya dia bisa cinta dengan pelajaran matematika itu, supaya dia suka belajar dengan matematika itu. Nah, selama ini kan kita nggak pernah dengar, saya nggak suka loh Bu matematika itu karena A, B, C, D, E misalnya. Nah, tinggal lagi guru bagaimana mengalihkan atau mengajak si anak ini menciptakan pembelajaran yang lebih menarik supaya anak ini akhirnya bisa suka gitu. Nah, selama ini kan itu tidak kita lakukan. Selama ini ya, kita beranggapan bahwa anak itu adalah objek dari pembelajaran. Padahal sesungguhnya anak itu adalah juga merupakan subjek dari pembelajaran gitu. Jadi dengan kita melaksanakan Hari Anak ini, karena tema kegiatan kita kan mendengarkan curahan hati anak tuh. Harapan kita dengan peringatan Hari Anak ini kita dengarkan suara anak supaya mereka berani menyampaikan aspirasinya, supaya mereka berani mengungkapkan perasaannya, supaya kita tahu apa yang anak mau, sehingga kita berharap kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan teaching at the right level itu, dan keberhasilan anak atau capaian pembelajaran anak bisa lebih baik gitu. Teknis kegiatan yang sudah dirancang seperti apa? Ini tugasnya di kurikulum ya. Ini tugasnya di kesiswaan ya. Mereka sudah rancang kegiatannya itu, nanti akan kita lakukan di lapangan supaya anak-anak bisa duduk sama-sama dengan orang tuanya. Kan anak-anak bikin surat tuh, bikin surat untuk orang tuanya. Kemudian anak-anak membacakan surat itu di depan orang tuanya, dan orang tuanya langsung merespon atau memberi umpan balik di saat bersamaan, itu juga on the spot, on the spot lah cerita. Iya, jadi kita nggak bacanya sekarang terus nanti anunya di rumah, nggak, di lapangan langsung gitu. Jadi harapan kita supaya ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak itu bisa terjalin dengan lebih baik lagi. Karena orang tua kan sudah tahu tuh anaknya maunya seperti apa. Nah, diharapkan orang tua itu bisa mengerti hati anaknya seperti apa, dan ujungnya harapan kita pastinya capaian pembelajaran anak bisa lebih baik. Kan kita sudah tahu nih anak sukanya begini, anak tidak mau begini, tapi tentu saja sebagai orang dewasa kita mengarahkan ya, bukan berarti anak tuh maunya begini terus kita ikutin gitu aja, enggak, tapi sebagai orang dewasa kita mengarahkan. Nah, Mem, kan di setiap kegiatan itu tentu ada yang namanya tantangan. Iya. Nah, tantangan seperti apa kira-kira yang akan terjadi, Mem? Iya, dengan tantangan itulah kita bisa belajar untuk bisa lebih baik lagi, ya kan? Ya. Kalau untuk yang tanggal 31 ini, surat untuk orang tua itu ya, tantangan pasti dari kita dulu sih, dari dalam internal ya. Kita nggak punya aula. Kita nggak punya aula, jadi kita buat kegiatannya di lapangan, otomatis anak-anak akan panas, orang tua juga akan panas, apalagi sekarang cuaca lagi ini ya, lagi panas-panasnya gitu ya. Cuman kita harap itu tidak jadi masalah besar sih, karena biar bagaimanapun guru-guru kan juga akan berada di lapangan, jadi bukan anak dan orang tua saja yang panas, tapi kita juga gitu. Ini sekalian nih, siapa tahu nih ada sponsor-sponsor yang mau bantu bikinkan bangunan aula yang gede nih buat SMP 38 gitu ya.
mudah-mudahan bisa lebih bagus gitu, tempatnya gitu kan. Iya. Kemudian kalau tantangan dari eksternalnya ini dari faktor orang tua ya, kita kan adakan di hari kerja, ya kan, hari Rabu kan hari kerja. Kita khawatirkan orang tua tidak bisa datang karena dengan alasan bekerja. Tapi kita harap itu tidak jadi tantangan yang besar, karena dari awal-awal kan dari minggu lalu kan kita sudah kirimkan edaran tuh. Kita sampaikan ke orang tua tentang kegiatan ini ya, Bu Komite ya. Mudah-mudahan orang tua meskipun tidak bisa datang dua-dua ya, mudah-mudahan bisa datang. Tuh. Kemudian satu lagi tantangannya yang dari anak. Kan dari guru, dari sekolah, dari orang tua, dari anak. Khawatirnya anak-anak kita ini tidak serius gitu dalam mengungkapkan isi hatinya gitu. Karena kadang-kadang anak-anak kan ini nggak dinilai kok, ya udahlah seada-adanya aja tuh. Tapi itu kan sudah kita sikapi dengan surat itu kan sudah ditengok dulu oleh wali kelas gitu ya, tengok wali kelas. Kalau misalnya hanya 1 kalimat 2 kalimat anak sudah sambung, sudah tambah gitu. Mudah-mudahan ya Bu Komite ya, nanti bisa berjalan dengan baik. Amin ya Allah, amin. Nah, kemudian temanya apa nih Mem untuk Oh kegiatan iya, besok? kalau tema kita ambil dari tema yang nasional ya, suara anak. Apa sih Mem lupa nih? Suara anak membangun bangsa. Ya, seperti harapan kita dengan mendengarkan suara hati anak, curhatan hati anak, kita akan bisa membangun bangsa ini menjadi lebih kuat. Karena kita tahu anak-anak kita butuh kita untuk didengarkan. Gitu Kiki. Terima kasih ya Mem. Sama-sama. Sudah menyampaikan kegiatan kita untuk tanggal 31 bulan Juli ya. Bulan Juli. Baik, ke Ibu Ketua Komite kita, Ibu Sumaryanti. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu, saya ingin bertanya nih. Selama ini stigma masyarakat terhadap siswa-siswi SMP Negeri 38 Batam itu ada stigma tentang perilaku negatif. Bagaimana tanggapan Ibu sendiri terkait hal itu? Baik, terima kasih. Mungkin kalau namanya stigma negatif itu, sebaik-baik apapun yang sudah kita berikan, yang sudah kita lakukan, itu pasti akan ada satu duanya dari siswa-siswi kita yang tentu akan berperilaku yang kurang menyenangkan, mungkin di lingkungan, baik lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, tentunya seputaran sekolah SMP 38. Mungkin kalau dari orang tua itu bisa menyampaikan, karena bagaimanapun siswa-siswi ini tidak akan terkontrol mungkin dengan jumlah siswa dan guru dan lingkungan. Rasionya nggak sebanding ya. Pasti tidak akan mungkin kita, walaupun kita sudah berusaha bagaimanapun 100% tidak mungkin akan tercapai. Tapi di sini kita tentu sebagai guru, sebagai orang tua, tentunya kita bisa memberikan pengertian, karena apabila tidak ada kerjasama di antara lingkungan di sini, baik perangkat dari desa sekitar kita SMP 38 ataupun kesadaran sendiri juga siswa dan orang tua, itu tidak akan tercapai. Karena kita memang di sini perlu memberi edukasi ke anak kita sudah pasti tentang bagaimana anak ini jam sekolahnya, jam istirahatnya, jam belajarnya. Tentu kadang sudah kita berikan edukasi tentunya oleh guru, oleh orang tua. Pasti salah satu anak-anak kita yang berbuat, tentu nama sekolah akan jelek. Yang walaupun terkena juga hanya satu yang berbuat, tapi semuanya ikut juga ya Bu. Itu kan ada pepatahnya itu. Apa pepatahnya? Apa tuh Mem? Gara-gara nila setitik rusak susu belanga. Satu orang makan nangka, semua kena getahnya. Nah, Bu, gimana sih harapan dari orang tua untuk siswa dan untuk sekolah? Kalau harapan orang tua untuk tentunya sekolah kan ingin yang terbaik, ya. Tapi ya tadi itunya, kadang kita pihak sekolah sudah memberikan yang terbaik, mungkin ada orang tua juga yang kurang puas. Misalkan contoh, apabila anak ini membuat kesalahan, ada teguran dari pihak sekolah,
belum tentu orang tua Terima. akan menerima, Ya, betul. ya akan menerima. Di sini kita tidak berbicara fisik, bahkan dengan omongan guru aja ke anak, kadang orang tua Ada yang masih tidak terima. belum menerima, karena tidak semua orang tua akan sama di sini ya dalam berpikir bahwa teguran itu teguran sayang. Kadang anak-anak ini pun, mohon maaf, ada sebagian anak yang apabila ada teguran di sekolah mungkin menyampaikan ke orang tuanya Berbeda ya, Bu, ya? berbeda, sehingga orang tua ini mungkin tanpa Salah filter tanggapan. omongan anaknya langsung mengambil kesimpulan dengan emosi atau Iya. apa. Nah, di sini juga tentunya sebagai orang tua sebaiknya apabila mendengar dari anaknya berkomunikasilah ke sekolah. Iya. Ya, karena, Konfirmasi ya. konfirmasi, karena kita ya seperti yang kita harapkan, tentunya kerjasama orang tua dan sekolah kan di sini sangat berhubungan baik ya. Kalau bisa ke sekolah, jangan di saat orang tua ada masalah. Ada masalah. Ayo setiap, karena kita kan di 38 ini banyak nih kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua. Di sini juga orang sekolah kan sangat membutuhkan support dari orang tua setiap kegiatan. Karena Oke. kalau orang tua sudah berperan, insya Allah ya setiap kegiatan tentu akan dampak negatifnya akan berkurang. Kita di sini kan untuk mengurangi dampak negatifnya kan. Mungkin itu saja sih. Betul, Bu, diharapkan orang tua itu mendukung program Iya. sekolah, karena tentunya program sekolah itu pasti untuk tujuannya untuk kebaikan anak-anak Iya. kita semua. Bukan hanya mendukung tapi juga terlibat aktif. Terlibat aktif, ya. Terlibat Mungkin aktif. di sini ya kita di sini juga bukan hanya yang anak ini mungkin baru tahun ini ya, kita banyak ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang Iya. tua sudah kita lakukan, dan beberapanya juga sukses ya. Seperti kita Alhamdulillah. acara tahunan ulang tahun sekolah, Iya. kita di sini kan ada melibatkan juga orang tua dan siswa-siswi dan orang tua di sini kan saling bergandengan tangan untuk menyukseskan setiap acara yang masuk ke program SMP Negeri 38 Batam. Baik, terima kasih Bu Ketua Komite kita, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Sama-sama. Baik, Gentila, sekian bincang santai kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.